Halo, kita ketemu lagi pada subbab 5.4 mengenai metode pelunasan pinjaman bagian 2 ya. Jadi ini merupakan lanjutan dari amortisasi dan schedule amortisasi pada 2 subbab sebelumnya. Sekarang kita masuk ke subbab 5.4. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian sudah belajar mengenai amortisasi dan schedule amortisasi. Nah, ada alternatif lain untuk mengembalikan pinjaman selain dengan pembayaran angsuran secara berkala seperti pada metode amortisasi. Nah, itu disebut sebagai metode sinking fund. Ya, jadi pada metode sinking fund ini, si peminjam dapat mendepositokan uangnya ke dalam suatu sistem pendanaan yang disebut sinking fund. Sedemikian sehingga uang tersebut terakumulasi sebesar pinjaman awal yang akan dikembalikan secara sekaligus atau lump sum pada akhir jatuh tempo. Namun metode ini biasanya mensyaratkan agar peminjam tetap membayar bunga secara berkala. Bunga dari apa? Bunga dari pinjaman yang dilakukan gitu. Akibatnya besar pinjaman akan tetap konstan selama periode pinjaman. Ya, jadi sedikit berbeda dalam mengembalikan pinjaman seperti yang kalian sudah pelajari di amortisasi, di mana besarnya pinjaman itu dilakukan secara berkala, angsuran secara berkala, ya. Kalau ini enggak, besar pinjamannya itu harus didepositikan dulu besarnya. Didepositikan dulu sejumlah dana ke dalam bentuk yang namanya sinking fund gitu. Sehingga sinking fund itu nanti pada akhirnya bisa terakumulasi hingga sebesar pinjaman awal yang nanti pada jatuh tempo akan dibayarkan sekaligus oleh si peminjam. Gitu ya. Jadi tidak dibayarkan secara periodik seperti di amortisasi, tapi dibayarkan seluruhnya secara lump sum di akhir jatuh tempo. Namun, dengan metode sinking fund, tetap ada syarat agar peminjam itu tetap bayar bunga dari besar pinjaman yang dia pinjam di awal periode itu. Nah, karena besar pinjamannya baru dibayarkannya di akhir jatuh tempo dalam bentuk lump sum, artinya apa? Besar pinjaman tuh akan tetap konstan selama periode pinjaman. Beda sama amortisasi. Amortisasi karena pembayaran hutang dilakukan secara angsuran berkala, berarti besar pinjamannya akan berkurang terus hingga akhirnya pada akhir periode dia jadi nol. Ya, kalau ini enggak, besar pinjaman akan tetap konstan selama periode pinjaman karena nanti baru pada akhir jatuh tempo seluruh besar pinjaman tuh akan dibayarkan seluruhnya. Istilahnya itu lump sum oleh peminjam dana. Ya, jadi itu bedanya antara amortisasi dan sinking fund. Pada beberapa kasus, besar pembayaran deposito ke sinking fund dapat bervariasi secara tidak teratur sesuai dengan kebijakan peminjam. Namun, saat ini kita hanya bahas sinking fund yang dibatasi pada besar pembayaran yang teratur, ya, atau istilahnya regular contribution. Jadi pembayaran ke sinking fund-nya itu teratur, besarnya sama. Oke, misalkan pinjaman awal sebesar notasinya L itu sama dengan ini adalah nilai sekarang anuitas ya, ON periode akan dilunasi dengan pembayaran sekaligus lump sum di akhir periode ke N. Oke, jadi ini adalah besaran awal kamu pinjamannya berapa ya yang akan dibayarkan kembali secara lump sum di akhir periode ke N. Nah, tadi kan bilangnya sinking fund harus dikenakan bunga kan terhadap besar total dana yang dipinjam. Sehingga apabila bunga sebesar
adalah besarnya bunga dikali prinsipal dibayarkan pada setiap akhir periode, maka pembayaran lamsam yang dibutuhkan di akhir periode ke N adalah sebesar pinjaman awal, yaitu ini, ya, yaitu ini sama besarnya, ya kan? Karena kan tadi pembayaran hutang kamu dilakukan satu kali di akhir periode ke N dalam bentuk lamsam sekaligus. Jadi nanti pembayaran lamsam itu pasti besarnya ya besar hutang yang Anda lakukan nih di sini L ini pasti akan sama, ya, oke? Nah, itu baru bisa dipenuhi akan sama nih ya. Di awal periode Anda simpan berapa, terus lamsam Anda bayar berapa di akhir periode. Kalau Anda bayar bunga sebesar ini di setiap akhir periode. Ya, dengan kata lain bunga atas pinjaman tidak pernah berbunga. Jadi besar pinjaman akan tetap konstan di setiap periode. Kemudian untuk dapat mengembalikan pinjaman sebesar ini, tadi ya sebesar yang kamu pinjam, peminjam mendepositokan sejumlah dana sebesar D besar secara periodik ke dalam sinking fund dengan tingkat bunga tertentu. Tentu saja, jadi ini ya, Anda menyimpan dana secara periodik ke sinking fund, ya, ke bentuk yang namanya sinking fund. Nah, pada saat Anda simpan sebesar D ke sinking fund, simpanan Anda itu akan juga mendapat bunga, gitu ya. Oke, mendapat bunga. Ini, ya. Nah, diasumsikan bahwa jangka waktu pinjaman dan deposito adalah sama. Oke. Kemudian nilai akumulasi dari deposito di akhir periode akan sama dengan besar pinjaman awal. Ini tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi besar tabungan Anda di sinking fund itu nanti harus sama dengan besarnya dana yang Anda pinjam di awal periode. Oke, kita lanjut lagi. Catatan, pada praktiknya tingkat bunga atas pinjaman itu boleh jadi berbeda dengan tingkat bunga pada sinking fund. Ingat, dalam sinking fund Anda harus bayar bunga yang besarnya I dikali tadi AN. Oke, itu Anda harus bayar bunga tuh. Sementara Anda mendepositokan sejumlah dana yang besarnya D tadi ke sinking fund setiap akhir periode juga. Gitu ya. Jadi berarti dana yang tersimpan di sinking fund juga akan ada bunga di situ. Ya, jadi ada sebenarnya kita tuh ada dua bunga, yang satu bunga atas besar pinjaman, yang satu bunga atas dana yang didepositokan di sinking fund gitu. Pada prakteknya tingkat bunga keduanya tuh nggak harus sama. Akan tetapi jika tingkat bunga atas pinjaman bernilai sama dengan tingkat bunga pada sinking fund, maka dapat diperoleh beberapa ekivalensi antara metode sinking fund dan metode amortisasi seperti yang akan dijelaskan di bawah ini. Ya, oke. Jadi ini kita bicarakan dulu kalau bunga yang dikenakan terhadap besar dana yang kalian pinjam dengan bunga pada sinking fund itu sama. Nah, ini kamu ada ekivalensi antara kedua metode tersebut, ya. Oke. Nah, ekivalensinya itu ada beberapa, ya. Yang pertama itu mengenai besar pembayaran di setiap periode. Oke. Sebelum saya lanjut, saya berhenti dulu. Ini video, nanti kita lanjutkan lagi.